Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. It's me Andini Nur Saparina from PAI 1E. In this video, I will discuss about passive voice. Happy watching and hopefully useful. Thank you. Oke, yang pertama, arti passive voice. Apa sih itu passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat yang dimana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Nah, berbeda dengan active voice, yang mana active voice itu fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh kalimatnya, Andini write a good story. Itu kalimat aktif. Kalimat pasifnya, a good story is written by Andini. Cerita yang bagus ditulis oleh Andini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak struktur kalimat yang harus ada pada passive voice. Yang pertama ada subject, ditambah to be, dan ditambah past participle. Apa itu past participle? Past participle itu verb 3. Nah, kita bahas ini to be untuk perbedaan to be pada passive voice simple present tense dan passive voice simple past tense. Untuk to be passive voice simple present tense itu menggunakan is, are. Sedangkan untuk passive voice past tense itu menggunakan to be was atau were. Sekarang, yuk kita simak contoh passive voice simple present tense yang menggunakan to be, is, dan are. Contoh kalimatnya kita mengambil contoh yang tadi. Andini write a good story. Nah, write di sini kita itu kan untuk kalimat aktifnya menggunakan verb 1. Sedangkan mari kita rubah menjadi kalimat pasif. A good story is written by Andini. Kita rubah menjadi kalimat pasif. Kita jadikan a good story itu menjadi subjek. Lalu kita tambah to be, yang mana kalau simple present tense itu menggunakan is, are. Kan kita menggunakan to be is written by Andini. Yang tadi karena menulis itu atau write itu verb 1-nya write, verb 2-nya wrote, dan verb 3-nya written. Jadi di sini untuk kalimat pasif dari Andini write a good story, kalimat pasifnya itu a good story is written by Andini. Jika tadi artinya Andini menulis cerita bagus, kalau dirubah menjadi pasif, cerita bagus ditulis oleh Andini. Karena dalam kalimat pasif itu biasanya yang tadinya misalkan menulis itu menjadi ditulis. Karena apa? Karena kita terfokus terhadap subjek yang melakukan aksi. Itulah contoh passive voice simple present. Sekarang yang kedua, passive voice simple past tense, yang mana kita menggunakan to be, was, atau were. Kita ambil contoh. Andini bought the cakes. Itu kalimat aktifnya. Kita rubah menjadi kalimat pasif. The cake, nah the cake ini dirubah menjadi subjek. The cake was bought by Andini. Nah, untuk menggunakan perbedaan menggunakan were dan was, untuk were, mengapa tadi saya menggunakan the cake was bought by Andini? Karena the cake di sini menunjukkan tunggal. Kalau misalkan tunggal, kita menggunakan was. Sebaliknya, kalau misalkan jamak, itu kita gunakan, misalkan, the cakes were bought by Andini. Jadi, menggunakan were itu, kalau misalkan the cake-nya itu menjadi banyak, lebih dari satu. Jadi, the cakes were bought by Andini. Itulah contoh kalimat passive voice simple past tense. Nah, mari kita lanjut untuk kalimat passive voice, kalimat menyangkal. Kita ambil contoh. He doesn't eat the cake. Kita rubah menjadi kalimat pasif.
The cake is not eaten by him. Kalau tadi it-nya dalam kalimat aktif itu menggunakan verb 1, maka kita gunakan dalam kalimat pasifnya itu kan tadi past participle atau verb 3. Jadi kita menggunakan eaten. Karena verb 3 dari eat itu eaten. Jadi kalimat ini, the cake is not eaten by him. Nah, itu contoh kalimat pasif menyangkal di masa sekarang atau simple present tense. Kita rubah menjadi simple past tense. The cake, gampang banget ya, kita tinggal tambah was not. The cake was not eaten by him. Jadi untuk kalimat past tense atau kalimat lampau kita menggunakan was not. Karena tadi sudah dibahas bahwasannya kalau simple present tense to be-nya menggunakan is, atau are, dan kalimat passive voice simple past tense menggunakan was dan atau were. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.